Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, jangan lupa ya kalian menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa dan menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri ya. Jika semua sudah siap, yuk kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada pembelajaran SBDP, Bahasa Indonesia, PJOK, Matematika, dan PPKN. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Benar, agar ayam dan kelinci Lani tumbuh dengan sehat dan baik. Perhatikan gerakan ayam ketika makan. Ayam menggerakkan sayapnya, dan ada beberapa ayam yang menggerakkan kakinya. Ayo kita tirukan gerakan-gerakan berikut. Tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Nah, kalian menirukan kepala ke atas ke bawah seperti ayam sedang mencari makan. Lalu yang kedua, tirukan gerakan kaki ayam yang dihentakkan. Yang ketiga, tirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Yang keempat, tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Nah, dari 4 gerakan tersebut kalian dapat praktekkan di rumah kalian masing-masing ya. Oke? Perhatikan teks berikut ya. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki 2. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Dari bacaan tersebut kalian bisa menentukan huruf kapital. Nah, huruf kapitalnya ada ayam, cakar, makanan, ayam, telur, setelah. Nah, kalau diperhatikan huruf kapital itu berada di awal kalimat. Yang diperhatikan dalam menulis tegak bersambung yaitu kesamaan ukuran huruf dan kerapihan tulisan. Jika menggunakan buku tegak bersambung, perhatikan garisnya. Penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, huruf kapital digunakan pada penulisan yang pertama awal kalimat, yang kedua nama orang, yang ketiga nama-nama hari, yang keempat nama-nama bulan. Nah, kalian bisa lihat contohnya itu ya. Kalau nama orang awalnya itu harus huruf besar atau huruf kapital. Nama hari dan nama bulan juga sama. Jangan lupa ya. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan telurnya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Yuk kita mengenal macam-macam timbangan atau pengukuran berat benda. Nah, di sini ada 4 jenis timbangan. Yang pertama ada timbangan pasar, disebut juga timbangan bebek.
karena bentuk timbangannya seperti mulut bebek. Timbangan ini biasa digunakan di warung atau toko kelontong. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak. Yang kedua ada timbangan kue, alat takar saat kita akan membuat kue. Timbangan yang ketiga yaitu timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbangan dan petunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras dan hasil kebun lainnya dalam ukuran besar. Yang keempat, timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik. Nilai pengukurannya yang dihasilkan lebih akurat dibanding dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Ayo tentukan alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut. Nah, benda pertama ada telur, kedua ayam, yang ketiga jagung. Di sebelah kanan ada macam-macam timbangan. Yang pertama timbangan duduk, yang kedua timbangan kue, yang ketiga timbangan pasar. Yuk kita mulai cari. Yang pertama telur. Telur itu bisa kita timbang menggunakan, ya betul, nomor 2 menggunakan timbangan kue. Lalu ayam menggunakan timbangan pasar, dan jagung menggunakan timbangan duduk. Kalian hebat. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Ayah membersihkan kandang. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya, Nak? Ya, Ayah. Aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Judulnya merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberikan vaksin agar tidak mudah sakit. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Nah, dari teks tersebut kita perhatikan yuk, mana penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Apa kalian sudah dapat? Ya, kalau kalian sudah dapat, Ibu Siska akan melingkari kata yang tidak tepat. Nah, di situ ada kata ayam. Ayam merupakan huruf yang tidak tepat menggunakan kapital karena kata ayam ini tidak di awal kalimat. Jika tidak di awal kalimat, berarti kata ayam ini tetap menggunakan huruf kecil. Lalu ada ayam yang kedua, itu salah. Karena dia ada di awal kalimat, jadi harus menggunakan huruf kapital. Berikutnya ada kata vaksin. Nah, vaksin ini karena ada di tengah-tengah kalimat juga seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Berikutnya ada kata Lani. Nah, masih ingat? Lani itu nama orang, harus menggunakan huruf kapital. Seharusnya L-nya itu huruf besar ya. Nah, kalian sudah mengerti tentang huruf kapital. Yuk kita lanjut. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Nah, manakah yang termasuk huruf kapital? Ya betul, di awal kalimat, nama hari, nama orang, dan sapaan. Semua itu menggunakan huruf kapital.
Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran yaitu mengikuti pelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas dengan baik, memperhatikan penjelasan guru. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut dapat membuat suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah membuat kegaduhan di kelas, tidak memperhatikan penjelasan guru, mengganggu teman yang belajar. Aku tidak boleh melakukan hal itu karena hal-hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dalam belajar di kelas. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, perhatikan gerakan Lani. Nah, di sini ada jalan di tempat, berlari lurus ke depan, berlari zigzag atau berbelok-belok. Lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu Ayamku. Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lain. Nah, kalian dapat mencobanya bersama keluarga kalian di rumah ya. Jangan lupa, salam sehat dan selamat berolahraga. Tugas kalian hari ini yaitu Bahasa Indonesia 3.4, buka buku tematik halaman 47 sampai 48 nomor 1 sampai 5. Tulis jawabannya saja ya di buku tegak bersambung. Lalu tugas berikutnya PJOK 4.6 yaitu membuat video yang menarik tentang gerakan yang dilakukan Lani. Kalian dapat menambahkan lagu atau kalian dapat membuat berupa video TikTok. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.